Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu masih tentang koperasi, tapi kita sudah masuk ke bagian 3, yaitu tentang fungsi dan peran koperasi. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan agar tetap bisa belajar seperti biasanya meskipun di bulan Ramadan ini ya. Langsung saja masuk di bagian ketiga, yaitu tentang fungsi dan peran koperasi. Apa saja sih fungsi dan peran koperasi? Nah, setelah kita membahas pengertian koperasi, terus kemarin tujuannya, sekarang kita bahas fungsi dan peran koperasi. Terus kemarin sudah ada prinsip koperasi juga ya. Nah, fungsi dan peran koperasi ini juga sudah tertuang di dalam UU nomor 25 tahun 1992. Kemudian apa saja? Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi meningkatkan kesejahteraan anggota ini melalui apa? Nah, ini dengan cara mengembangkan potensi ekonomi anggotanya. Misalkan anggota itu memiliki potensi ekonomi apa? Nah, misal di daerah tersebut kebetulan daerahnya subur dan cocok untuk ditanami padi misalkan atau jadikan sawah ya. Nah, ketika mereka panen padi-padi tersebut kan menjadi beras. Kemudian beras itu bisa dijual oleh anggota koperasi tersebut ke masyarakat umum terlebih dahulu. Jadi masyarakat umum bisa membeli kebutuhan pokoknya. Contohnya beras tadi. Ketika masyarakat umum sudah bisa mendapatkan kebutuhan pokok tadi dan kebetulan masih ada sisa beras yang tadi dipanen. Kemudian anggota koperasi itu bisa menitipkan berasnya tadi ke koperasi ketika koperasi itu memang bergeraknya di koperasi konsumsi misalnya. Jadi koperasi bisa membantu anggota untuk menjualkan produk yang mereka hasilkan. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat. Lah, peran koperasi adalah mempertinggi kualitas kehidupan. Maksudnya bagaimana? Jadi setiap ada anggota koperasi yang misalkan mengalami kesulitan, mungkin koperasi itu bisa membantu anggotanya. Karena apa ya? Karena tadi pengertian koperasi yang sudah pernah kita pelajari adalah usaha bersama yang asasnya kekeluargaan. Jadi misal ada anggota yang kesulitan, seperti anggota misalkan koperasi simpan pinjam. Nah, di koperasi simpan pinjam itu kan kita bisa menabung kalau kita kelebihan uang. Tapi ketika kita nggak punya uang, misalkan kita butuh dana, kita bisa meminjam di koperasi tersebut. Itu pengertian dari usaha bersama yang asasnya kekeluargaan dan perannya adalah mempertinggi kualitas kehidupan. Ketika tadi anggota yang nggak punya uang misalkan untuk memenuhi kebutuhannya, karena dapat pinjaman dari koperasi dia dapat memenuhi kebutuhannya, plus mungkin pinjaman tadi digunakan untuk modal usahanya lah, itu kan secara langsung pasti bisa memperbaiki kualitas kehidupan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Peran koperasi yang ketiga adalah sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Kenapa kok dia punya peran ini? Ya karena sudah pernah kita bahas bahwa koperasi itu merupakan gerakan ekonomi rakyat. Misalkan kemarin saya contohkan koperasi unit desa ya yang anggotanya adalah para petani, maka mereka bisa membantu perekonomiannya para petani. Dan secara tidak langsung ketika ada masyarakat yang sudah terbantu dengan ekonominya, maka juga akan membantu kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, asas kekeluargaan ini, jika ada anggota atau masyarakat yang membutuhkan, koperasi bisa membantu. Kemudian demokrasi ekonomi itu apa? Masih ingat ya bahwa demokrasi ekonomi itu dari anggota untuk anggota oleh anggota. Jadi semua yang dilakukan koperasi itu adalah untuk anggota.
dan modal yang didapatkan juga atau jasa yang diperoleh juga dari anggota. Nah, itu adalah beberapa fungsi dan peran koperasi yang harus kalian ketahui. Jadi ini silahkan nanti dicatat atau dirangkum di buku catatan kalian atau di buku tugas ekonomi. Mungkin tugas kali ini hanya itu saja, mencatat ini ya fungsi dan peran koperasi di buku tugas. Jadi kalau nanti kita sudah mulai masuk seperti biasanya tatap muka, nanti akan saya cek kembali catatan kalian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.